Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini. Kita bermohon kepada Allah agar kiranya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, dan menerima semua salat-salat dan sujud-sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Rabi'ah bin Al-Aslam. Hadis riwayat Muslim nomor 489. Kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadu'ihi wa hajatihi. Adalah aku bersama dengan Nabi, senantiasa membantu urusan beliau ketika di pagi hari, membantu untuk menyediakan air wudhu dan semua keperluan-keperluan yang lain menjelang subuh. Kemudian Nabi bertanya kepada beliau, faqalani sal. Beliau mengatakan kepada aku, kata Rabi'ah, mintalah sesuatu. Apa itu? Dunia. Mintalah sesuatu, maksudnya dunia. Fakultu, maka aku katakan kepada beliau, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepada engkau agar aku bisa menemani engkau di surga. Kata Nabi, ada yang lain? Tidak ada. Hanya itu, kata beliau. Ada yang lain, maksudnya juga dunia. Kata beliau, enggak ada. Maka Nabi mengatakan, fa'aini ala nafsi bikasratis sujud. Maka bantulah aku, kata Nabi, dengan dirimu dengan bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya tadi kita selesai bersujud kepada Allah, ada sholat sunat, kita bersujud lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya nanti habis isya kita sempat bangun malam, maka kita bersujud lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sholat malam kita. Maka perbanyaklah sujud agar kita bisa menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Di kasratu sujud. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Karena sebenarnya tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga, itu dia nggak sama. Ashabul jannah humul faizun. Karena orang-orang masuk surga itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Orang yang suksesnya masuk surga. Abu Ubaidah ibni Jarrah, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ada 10 orang yang awal-awal dakwah itu disebutkan dijamin masuk surga. Ada Abu Bakar di sana, ada Umar,
Ada Utsman kaya raya, Utsman kaya raya, sampai dengan kekayaannya pun masih bisa dirasakan oleh umat hari ini. Ada Ali bin Abi Thalib dan ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau adalah seorang gubernur di masa kekhalifahan Umar bin Khattab di daerah Syam. Syam itu di mana, Pak? Palestina hari ini, sekitar itu. Beliau menjadi gubernur di sana dan sekaligus komandan perang, berarti jenderal. Suatu kali Umar bin Khattab sang khalifah datang menemui sahabat beliau. Begitu sampai di negeri Syam dan menemui sang gubernur, yang ditemui di rumah beliau itu hanyalah makanan, potongan roti. Dituliskan dalam kitab Rijal Haudar Rasul yang ditulis oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid. Yang ditemukan itu hanya potongan-potongan roti. Kemudian tikar untuk tempat tidur, serta kendaraan, yaitu satu ekor unta yang sudah tua, yang susah berjalan. Hanya itu. Seorang gubernur, jenderal, panglima perang, menangis Umar bin Khattab. Maka kemudian beliau pulang. Ketika beliau sampai di Madinah, beliau mengirimkan utusan sebanyak satu orang, mengirimkan uang sebanyak 400.000 dirham. Banyak. 400.000 dirham disampaikan kepada sang gubernur Ubaidah bin Jarrah. Begitu sampai di sana, uang diserahkan, kata beliau, sampaikan kepada sang khalifah, hadiahnya sudah aku terima. Maka kemudian hadiah 400.000 dirham itu dibagikan kepada seluruh rakyat atau masyarakat negeri Syam yang miskin, habis semuanya. Sang utusan kemudian pulang dan beliau menceritakan kepada sang khalifah. Begitu sang khalifah mendengarkan berita ini, beliau berteriak, Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Di zaman seperti ini masih ada orang yang punya hati seperti itu. Di zaman siapa, Bapak? Di zaman Umar. Apakah di zaman kita hari ini ada orang seperti itu? Wallahu a'lam. Jadi kita berdoa kepada Allah. Saya tidak tahu dan kita tidak tahu mana tahuan di masjid kita ini. Anda nanti anak atau diri kita atau cucu kita kemudian menjadi pejabat tinggi di negara ini, kemudian menjadi anggota DPR, menjadi menteri dan segala macamnya. Maka janganlah lupa kepada, jangan nanti menjadi penduduk neraka. Banyak-banyaklah kita bermohon kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memaafkan semua dosa-dosa kita. Walaupun mereka itu mungkin memakai pakaian yang mewah, turun dari mobil yang mewah, dan memakai batik yang indah, tapi kalau mereka itu preman, semuanya akan masuk neraka kalau mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, kita melanjutkan kajian kita. Kembali kepada surat Toha yang tadi itu pengantar atau istilahnya brainstorming, supaya kita bisa menghadapkan pikiran kita untuk mengaji malam hari. Kita sudah sampai kepada surat Toha, yaitu kepada ayat yang ke-30.
20 ke 30-an. 20 ya, kurang nampak. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Allah mengatakan, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alqiha ya Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ini adalah kisah yang sudah kita sampaikan 2 bulan yang lalu. Ketika Nabi Musa itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap. Maksudnya bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkat yang ada di tangan beliau. Maka ketika tongkat itu dilemparkan, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka ketika tongkat itu dilemparkan, tiba-tiba berubah menjadi ular yang sangat besar, yang sangat berbisa, yang kalau misalnya dia mematuk manusia akan mengambil kehidupan daripada manusia itu sendiri. Hayyatun tas'a. Hayyah itu yang diambil daripada kalimat hayyatun tas'a, itu adalah kehidupan. Ketika dia mematuk manusia, maka mengambil kehidupan daripada manusia ini. Berarti ular ini, gambaran yang pertama yang diberikan di dalam Al-Quran tentang ular ini, yang pertama adalah ular yang sangat berbisa. Pada ayat yang lain Allah katakan dengan satu kalimat, su'banun mubin. Su'banun mubin itu adalah ular yang sangat besar. Gambaran yang kedua tentang ular ini, ketika tongkat itu berubah menjadi ular, yang kedua itu adalah ular yang sangat besar. Jadi kalau ular yang sangat berbisa, mungkin yang bisa kita lihat dengan bayangan pikiran kita ular kobra, ya. Kalau ular yang sangat besar, ular piton kali ya. Ular piton yang bisa sebesar pohon kelapa, ya. Tapi Allahu alam, karena ini gambarnya sangat besar. Di ayat yang lain juga dikatakan ka'annaha jan, seperti jan itu sama dengan asal kalimatnya jin. Jin itu bergerak dengan cepat dan bentuknya menakutkan. Jadi digambarkan ular ini dengan bentuk yang pertama, dia adalah ular yang sangat besar. Yang kedua, bergerak dengan cepat. Yang ketiga, sangat berbisa dan menakutkan. Ini gambaran ular yang digambarkan dari ayat Al-Quran tentang tongkat Nabi Musa. Apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Tentu saja Nabi Musa takut. Begitu Nabi Musa melihat gambaran ular yang sangat besar bergerak dengan cepat di atas bukit itu, maka kemudian Nabi Musa takut. Allah memberikan pengajaran kepada Nabi Musa itu dalam bentuk praktek langsung, bukan teori. Kata Allah, "Khudha." Ambil dia, wala takhaf, dan jangan engkau takut. Sambungan ayat yang kita baca tadi. Qala khudha. Allah katakan, ambil dia ya Musa, wala takhaf, dan jangan engkau takut. Ini adalah pengajaran langsung praktek, tidak teori ini. Berarti bukan disentuh, tapi ambil, betul-betul dipegang dan diambil. Dan jangan kau takut. Benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sanu'iduha siratahal ula. Allah akan mengembalikan bentuknya kepada keadaannya semula. Begitu dipegang, maka kemudian ular itu kembali menjadi tongkat. Kalau misalnya penjelasan secara
ilmiah terhadap mukjizat ini, Allahu a'lam, karena inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal yang menarik begitu. Kadang-kadang manusia menemukan begitu. Kenapa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Misalnya, tetapi itu pengetahuan yang belum bisa diterima secara pasti gitu. Masih berbentuk teori-teori. Misalnya, Allah katakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bagaimana Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan perjalanan satu malam gitu. Ternyata pengetahuan manusia hari ini itu kemudian menemukan teori-teori tentang yang namanya fisika kuantum, ada kemudian tentang teori dilatasi waktu. Bagaimana waktu itu misalnya berhenti gitu. Sementara orang yang tidak dikenai oleh waktu yang berhenti dia bergerak gitu. Jadi ada semacam lubang-lubang di antara dimensi-dimensi ini yang orang bisa bergerak di sana. Tetapi itu teori-teori yang ditemukan oleh manusia hari ini. Coba perhatikan. Misalnya air. Dalam air ini ada yang namanya molekul. Kemudian ada yang namanya atom di dalam air kecil, tidak nampak gitu. Dilihat dengan mikroskop atau dengan alat pembesar sekalipun. Di balik yang kecil itu dilihat lagi, ada lagi orang menemukan lagi hari ini yang lebih kecil dari itu. Kemudian diperbesar lagi, ada lagi di balik itu. Jadi bagaimana cara menjelaskannya begitu? Itu pengetahuan atau teknologi hari ini. Ada sebuah laboratorium di daerah Swiss atau Swedia atau Swiss, saya lupa. Laboratoriumnya namanya laboratorium CERN. Jadi untuk menemukan unsur yang terkecil selain dari atom itu, dilarikan atau ada laboratorium itu mengelilingi sebuah lapangan bola, sebesar lapangan bola, dibuat alat, dimasukkan satu atom yang sangat kecil itu ke dalam satu alat dan dilarikan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Maka ditemukan ada unsur lain ternyata yang membentuk dari atom itu. Bukan atom namanya. Ada unsur lain yang kecepatannya akan ditemukan ketika dilarikan dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti cahaya. Jadi yang namanya unsur itu ada padat, cair, gas, ada lagi. Nah itu yang ditemukan hari ini dan Allahu a'lam. Jadi penjelasan tentang mukjizat ini itu hanya Allah yang tahu. Dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudha wa la takhaf. Ambil dia dan jangan engkau takut. Sanu'iduha siratal ula. Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaan ghairi su'in ayatan ukhra. Kemudian Allah tunjukkan lagi. Yang pertama tongkat. Yang kedua masukkan tangan kanan ke dalam ketiak. Kemudian takhruj, keluarkan. Begitu dia keluarkan, maka kemudian akan muncul cahaya yang sangat putih, bersih, tanpa cacat sedikit pun, shining, bercahaya. Jadi begitu kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari balik ketiaknya, tangannya itu, karena Nabi Musa itu digambarkan dia warna kulitnya seperti asmarul laut, artinya agak kuning, seperti ya mirip-mirip sawo gitu, Pak. Nah, ketika kemudian cahaya itu mengeluarkan dari tangan itu mengeluarkan cahaya, maka kelihatan sangat bersih, putih, terang gitu. Maka kemudian Allah katakan
linuriyaka min ayatina kubra. Allah berikan dua mukjizat sebagai tanda-tanda kebesaran daripada ayat-ayat Allah yang sangat besar, kekuasaan Allah yang sangat besar. Setelah diberikan dua mukjizat ini, maka kemudian Allah perintahkan. Apa kata Allah? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, sekarang pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah tagha. Tagha artinya melampaui batas. Orang yang sangat-sangat kejam, melampaui hukum-hukum atau batas-batas yang telah Allah tetapkan di alam ini. Sampai-sampai batas untuk mempertuhankan itu pun diambil. Dan dia menyatakan dirinya sebagai Rabb. Dan itu diambilnya, hak Allah untuk dipertuhankan itu pun diambilnya. Dan menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dengan kekejamannya yang membunuh bayi-bayi dan kemudian menjadikan budak-budak daripada Bani Israel, maka kemudian Allah mengatakan di ayat yang lain, idhhaba fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, engkau berdua, Harun dan Nabi Musa, kepada Fir'aun, dan katakan kepadanya faqula lahu qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia itu sadar, mudah-mudahan dia itu ingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Najm juga dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Mudah-mudahan dia itu mengikuti untuk dipimpin atau untuk diajari oleh Nabi Musa. Untuk orang selevel Fir'aun yang kekejamannya sangat luar biasa, untuk orang selevel raja yang sangat zalim, tetap saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada sang raja ini dengan perkataan faqula lahu qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Betapa indahnya agama ini, betapa lembutnya agama ini. Untuk orang yang kekejamannya seperti ini, untuk orang yang kemudian mengaku Tuhan, tetap saja diperintahkan untuk mengatakan satu kalimat dengan kalimat yang lemah lembut. Agar apa? Agar dia itu sadar, agar dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surat An-Najm itu dikatakan, coba kita buka surat An-Najm juz yang ke-30. Halaman 584, surat An-Najm setelah surat An-Naba, ayat yang ke-17. Allah katakan, idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka faqul hal laka ila an tazakka. Katakan kepada Fir'aun, fakul halaka ila antazakka. Tazakka
dalam kitab tafsir Ibnu Tabari itu dikatakan kalau misalnya kalimatnya tatazakka, maka itu menunjukkan mudah-mudahan dia itu mensucikan dirinya itu dengan benar-benar mensucikan diri secara keseluruhan. Kalau kalimatnya tatazakka pakai ta satu lagi. Tapi di sini Allah mengatakan ila antazakka, satu huruf ta-nya. Ini menunjukkan bahwasanya agar Nabi Musa itu berdakwah kepada Fir'aun, walaupun dia akan mensucikan dirinya dengan sedikit saja, tazakka sedikit saja untuk mensucikan dirinya, itu pun cukup. Jadi kalau kita bertaubat, kita ini disuruh dengan taubatan nasuha, mensucikan diri kita dengan sempurna. Sementara Fir'aun walaupun hanya dengan tazakka sedikit untuk mensucikan dirinya, tidak pun keseluruhan, karena banyaknya dosa-dosa dan kezalimannya, maka itu cukup. Begitu lembutnya, begitu indahnya agamanya. Bayangkan sekarang bawakan kepada diri kita, saya, bapak-bapak, kita semua ini, bayangkan kepada diri, sekotor apapun diri kita, sebanyak apapun dosa kita, mungkin tidak pernah atau mungkin tidak sampai ke level Fir'aun yang mengatakan dirinya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memanggil kita untuk mensucikan diri kita. Begitu juga orang yang berdakwah lewat apa saja, menyampaikan dakwah, maka tetaplah berdakwah supaya orang itu mau mensucikan dirinya walaupun sedikit saja. Jadi ini adalah keindahan daripada agama kita, kelembutan daripada agama kita. Setelah itu Nabi Musa mengajukan 4 permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah diterangkan yang sebelum-sebelumnya tentang Allah, kemahabesaran Allah, kemudian diberikan mukjizat, kemudian diberikan pengantar bagaimana untuk mendakwahi daripada Fir'aun. Setelah itu diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Nabi Musa memohonkan 4 hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berhadapan dengan penguasa, raja, bukan mudah. Apalagi yang dihadapi ini adalah mantan pengasuh bayi. Bayangkan, 33 tahun kita hidup di istana, 10 tahun kita pergi merantau, balik lagi bertemu dengan orang yang membesarkan kita selama 33 tahun dengan kekuasaan itu. Dakwah ini beratlah kira-kira itu. Maka Nabi Musa mengajukan 4 permohonan. Yang pertama, kata Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wah, diri kita. Karena yang namanya garam, kalau misalnya kita ambil 1 gelas, kita masukkan ke dalam ember yang besar, maka air di dalam ember itu akan tetap terasa asin karena wadahnya berbentuk ember yang kecil. Garam yang 1 gelas tadi lemparkan ke sebuah danau yang besar seperti danau Singkara. Kemudian ambil airnya setelah dilemparkan, terasa asin atau tidak? Tidak terasa. Maka hati itu harus dilapangkan. Begitu kita sudah menyelesaikan kelapangan hati kita dan berhusnuzon kepada Allah, insya Allah selesai masalahnya. Maka Nabi Musa memohonkan ini kepada Allah, karena yang akan menghadapi ini adalah memohonkan kelapangan hati. Yang kedua,
yang dimohonkan kepada Allah adalah taisirul amr, kemudahan di dalam urusan. Yang ketiga fasahatul lisan, fasihnya di dalam berbicara. Fasahatul lisan dimaknai beberapa bentuk oleh para ahli tafsir. Yang pertama penyebabnya itu adalah ketika Nabi Musa di waktu kecil. Ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, misalnya kitab tafsir At-Tabari, kitab tafsir Imam As-Suyuti. Itu juga disebutkan ketika Nabi Musa di waktu kecil duduk di pangkuan ayah angkatnya Fir'aun ini. Kemudian Nabi Musa itu menarik jenggotnya Fir'aun ini dengan sangat keras, ditarik dengan sangat keras itu. Maka ketika Fir'aun merasakan tarikan jenggot itu yang sangat keras, maka dia merasa jangan-jangan ini anak yang akan menghancurkan kerajaan saya. Oh ya, kita selesaikan sedikit ini Pak ya. Jangan-jangan anak ini akan menghancurkan kerajaan saya. Sehingga kemudian Firaun itu menyuruh untuk membunuh anak ini. Maka sang istri Aisyah mengatakan, innahu tiflun saghir. Dia tuh anak kecil, nggak tahu apa-apa nih. La ya'lamu syai'an. Jangan kau bunuh dia, dia tidak tahu apa-apa. Firaun tidak percaya. Maka Firaun kemudian singkat cerita diberikan yang satu benda yaitu tamroh, kurma, yang satu lagi bara api. Maka malaikat membantu Nabi Musa untuk mengambil bara api, sehingga lidah beliau itu cacat dengan bara api tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Musa minta difasihkan lisan? Yang kedua, menurut para ilmu tafsir adalah dikaitkan dengan ilmu psikologi. Secara psikologi, Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun yang sangat luar biasa itu tadi, beliau kemudian ada rasa takut. Dan itu diterangkan di ayat dalam surat Asy-Syu'ara. Ketika terjadi debat yang sangat mencengangkan, debat antara Nabi Musa dengan Firaun, insya Allah nanti bulan depan kita sampai ke sana, diterangkan tentang ketakutan itu. Nah, nanti Nabi Musa setelah berdebat itu, setelah doa ini, itu sangat-sangat luar biasa, memukau semua yang ada di dalam istana itu, sehingga kemudian Nabi Musa lancar berbicara. Jadi dikaitkan dengan tidak ada tentang kejadian memakan bara api, itu tidak ada, karena itu ceritanya istilahnya apakah iya atau tidak. Tetapi pendapat yang kedua dikaitkan dengan masalah psikologi beliau yang takut dengan berhadapan dengan Fir'aun yang dahulunya dia besar dalam istana. Nanti kita sampaikan. Bapak dan Ibu, kita cukupkan sampai dengan tempat permintaan Nabi Musa. Yang pertama disebut dengan kelapangan dada, yang kedua kemudahan urusan, yang ketiga fasihnya lisan, yang keempat al-wazirul mu'in, penolong atau pembantu yang akan membantu beliau. Mungkin demikian saja. Ada kuis saya. Yang pertama untuk bapak-bapak berapa Pak? Oh, bapak-bapak 3, untuk ibu 4. Baik. Siapa nama sebutkan nama sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Tadi saya sebutkan 5 nama. Silakan bapak-bapak sebutkan ke-5-5-nya yang saya sebutkan tadi. Ya, Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Utsman, ya. Ya, satu lagi yang saya sebutkan tadi. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Silakan.
Yang kedua di mana negeri tempat Abu Ubaidah menjadi gubernur? Daerah Syam. Ya. Berapa banyak uang yang diberikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah yang diberikan Umar kepada Abu Ubaidah? Silakan Pak. 400.000 dirham. Subhanallah. Siapa nama sahabat Nabi? Yang terakhir Pak ya? 1, 2, 3. Ya. Dah habis ya. Yang ibu-ibu. Yang pertama, siapa nama sahabat Nabi yang membantu Nabi mengambilkan air wudhu beliau, kemudian minta Nabi Nabi memberikan permintaan kepada beliau dan beliau minta menemani Nabi di surga. Siapa namanya? Siapa namanya Bu? Rabi'ah bin Al-Aslami. Ibu yang pakai kacamata Pak. Sebutkan doa yang pertama Nabi Musa. Ya. Rabbi Isra'li. Yang kedua, wa yassirli amri. Yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang keempat mana Bu orangnya? Waja'alni wadhira min ahli. Ya, pas 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.